Baik, kembali di Damai Indonesiaku pemirsa, seperti apa yang disampaikan ditanyakan oleh peserta kita tadi Mbak Mai, keterkaitan dengan keterbebasan dari penjajahan dan juga pembebasan kemerdekaan dari muslim milenial saat ini ya. Profesor Daud silakan bisa dijawab Prof. Ya, yang menjadi tantangan besar bagi kaum milenial itu adalah hawa nafsu. Sesuai dengan usianya, fase hidupnya, fase pubertas. Jadi mereka-mereka ini adalah orang yang paling gampang terpengaruh dengan lingkungan. Belum adanya kematangan berpikir. Jadi kemerdekaan yang sangat diperlukan oleh mereka mengokohkan keagamaan. Artinya apa? Bagaimana mereka menjadi anak muda yang taat beragama. Sebagaimana isyarat dalam hadis Nabi, salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Itu adalah salah satunya adalah siapa? Pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Nah, untuk mencari profil seperti ini sulit kan di zaman sekarang? Sulit. Bahkan isi masjid itu, jemaah masjid itu rata-rata, mohon maaf ya Pak ya, bukan masjid kosong, tidak. Masjid itu penuh, tapi yang mengisinya beda dengan tahun 90-an. 90-an pengisi masjid itu adalah remaja masjid. Anak SMA, anak kuliah. Sekarang, awas hati-hati nih. Nah jadi oleh karenanya bagi kaum milenial ini adalah pengokohan identitas keagamaannya. Agar dia menjadi anak muda yang taat beragama. Apalagi cara untuk mendapatkan itu sekarang lebih mudah kan ya. Dengan adanya media, bisa mengakses internet, macam-macam sekarang. Orang bisa menjadi orang beragama, artinya pengetahuan agamanya sangat lumayan di zaman sekarang ini. Tapi tetap saja godaan hawa nafsu. Godaan hawa nafsu itulah yang menjadi tantangan besar. Oleh karenanya ya nasihat saya bagi mereka hendaknya lebih mengokohkan keislamannya di zaman ini. Terima kasih. Itulah perang kita melawan hawa nafsu saat ini begitu ya Prof ya. Baik, berikutnya saya ke Mas Andri yang nanti akan dijawab oleh Profesor Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan Mas Andri boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu dulu negara kita, bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Zaman sekarang para remaja di zaman milenial ini remaja kita sedang dijajah oleh globalisasi. Bagaimana kita para remaja itu mengikuti budaya luar, lebih mencintai budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri, terutama di dalam Islam. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari penjajahan globalisasi tersebut agar kita menjadi penerus bangsa yang hebat. Terima kasih. Baik, seperti yang ditanyakan Mbak Met nanti mungkin lebih dikuatkan lagi oleh Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaannya baik sekali ya. Islam itu mendefinisikan orang yang merdeka itu singkat. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Begitu ya Ustaz ya. Jadi orang merdeka itu yang enggak kalah sama hawa nafsunya. Justru dia ikut sesuai yang digariskan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afara'aita man ittakhadha ilaahu hawa. Adakah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, globalisasi kan seperti tadi Prof Daud mengatakan bahwa semua bisa diakses. Bahkan kita nggak jadi bangga lagi dengan budaya kita. Haji Agus Salim tadi preambul saya yang terputus itu, Haji Agus Salim itu pernah di challenge dinner makan siang seluruh Menlu di Budapest. Beliau kan polyglot, menguasai belasan bahasa asing, ya. Di samping memang diplomasinya luar biasa, knowledge-nya tajam betul. Tapi mereka belum tahu bagaimana nih seorang Agus Salim dia pandai berinteraksi dengan sesuatu yang sifatnya sekundari. Di challenge dinner makan malam para pejabat kan sendoknya banyak, garpunya banyak, pisaunya banyak, ada yang panjang, ada yang setengah panjang, ada yang pendek. Bisa nggak nih Haji Agus Salim menggunakan itu semua? Ini kan mohon maaf, ini bukan produk kita kan sebetulnya. Ini produk barat kan begitu. Di challenge Haji Agus Salim. Oh semua Menlu dunia mata memandang ke beliau. Kamera semua di shoot siap.
Kalau ada sedikit salah, dibully. Dengan tenang, beliau tidak khawatir, beliau tidak gelisah. Beliau buka kancing bajunya, lalu beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Makan pakai tangan. Makan pakai tangan. Tapi hebatnya tidak ada suara yang ngebully Haji Agus Salim. Semua menlu terdiam. Sampai 7 suap Haji Agus Salim makan dengan begitu tenangnya. Mereka menunggu kira-kira statementnya seperti apa Haji Agus Salim. Selesai suapan yang ke-7, Haji Agus Salim bilang begini, Nabi kami pernah menasihati putrinya Fatimah binti Muhammad. Ketika dia diberi sendok dan garpu oleh istri dari pejabat Persia. Begitu senang Fatimah mendapat hadiah tersebut, lalu dia gunakan sendok dan garpu. Karena mungkin tidak terbiasa makan sendok dan garpu, hingga bunyinya cukup nyaring. Ayahnya yang tidak lain adalah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati putrinya. Putriku, tahukah musik yang amat dibenci oleh Tuhan kita? Apa ayah? Suara sendok dan garpu yang terdengar, suara sendok dan garpu di atas piring yang terdengar oleh tetangga kita yang sedang kelaparan. Coba lihat. Ini hadis dahsyat betul. Kami bangga dengan budaya kami bangga dengan agama kami. Akhirnya semua menlu makan pakai tangan. Pak Sofan, luar biasa. Tidak diatur. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali suatu pencerahan yang betul-betul menguatkan kita betapa kita bangga dengan tradisi kita, Islam kita dan juga Indonesia kita. Kita masih ada satu sedikit waktu, saya menuju ke Ibu Wirma yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Profesor Daud Rashid. Silakan Ibu Wirma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Wirma. Ingin menanyakan tentang bagaimana tentang merdeka pendidikan. Tadi dikatakan merdeka pendidikan, khususnya bagi para guru dan orang tua agar dalam penerapannya itu tidak terjadi kemunduran. Tadi kan dikatakan kemungkaran itu kemunduran. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silakan. Jadi kemerdekaan dalam pendidikan itu mulai dari filosofi sampai kepada praktek pendidikan itu sendiri. Bahwa pendidikan kita itu jangan mengekor ke bangsa yang lain. Dalam kondisi sekarang jangan mengekor ke barat. Filosofinya ya. Sampai kepada materi-materinya, jangan mengekor. Sebenarnya kita sudah memiliki kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang baru. Tapi ini memang susah ya, susah. Kemerdekaan pendidikan itu termasuk yang paling susah. Karena itu melekat dalam frame seseorang, ya. Apa yang dia warisi dari gurunya, itu akan terus menurun ke bawah. Jadi akan mengalami hambatan yang sangat besar untuk merdeka dalam pendidikan. Jadi oleh karenanya ya memang harus bertahap, kan begitu ya. Maka seharusnya pendidikan kita itu diwarnai oleh nilai-nilai pendidikan Islam dan itu sangat kaya dan punya akar sejarah yang luar biasa. Mungkin itulah dari saya, terima kasih. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali tausiah dan juga nasihat yang kita dengarkan bersama-sama dari guru-guru kita, Ustadz Abdul Mutali dan juga Profesor Ustadz Daud Rashid. Semoga kita semakin bisa memaknai kemerdekaan yang kita rasakan selama 77 tahun, sehingga kita semakin bangga dan tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang itu merusak moral dan moral bangsa kita. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Nanti insya Allah akan diteruskan doa oleh guru kita Ustadz Abdul Mutali. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' 'alayha. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.